Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balik, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba. Dalam Quran, aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah nggak tanggung jawab apa-apa. Dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab, bagaimana ini? Bingung. Ada yang berkata, ma aghna anni maliya halka anni sultaniyah. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan tidak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati, kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam. Orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti keran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir ke sini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Lah, mungkin rezeki dia tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti keran, menyimpan air tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca tiap pagi ke alam ini turun 2 malaikat. Cuma kita nggak tahu. Dua-duanya berdoa. Yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak,
kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah. Gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah, orang kaya tapi pelit, ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahalanya. Inilah prinsipnya. Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis qudsi, uhibbu ahlas saqa wa hubbi lil faqir sakhi asad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500-nya, tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang. Tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silakan, tapi berfungsi sosial dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terlunta, ya, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayaknya korun, kunci gudang hartanya itu saja onta yang bawa. Itu baru kunci itu. Onta yang bawa. Ketika orang tanya, anna laka hadza ya korun, hartamu begini banyak, dari mana kau dapat korun? Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat, Qarun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, apa katanya? Gue dapat harta karun. Peninggalan si Qarun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.